Baik, selamat malam Pak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Yuliana Ratnadiman, NIM 1803 kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan review buku Sosiologi Politik buku ke-9 tentang politik horor. Langsung saja bab 1. Mimpi buruk Amerika, pemotretan domba setan, wanita iblis, dan orang-orang kadal. Slogan untuk film trailer 1978 menyatakan ketika tidak ada lagi ruang di neraka, orang mati akan berjalan di bumi. Tampaknya kita sedang dalam masa fajar politik. Pada bulan-bulan terkemuka hingga pemilihan presiden 2016, organisasi berita membual tentang berita utama tentang pemilih yang memilih lebih rendah dari 2 kejahatan, dan media di luar Al Jazeera ke majalah sendiri membahas pengaruh dan dampak ketakutan dalam pemilihan. Menurut Kate Weber, pemilih sebenarnya dimotivasi oleh ketakutan, khususnya ketakutan akan mati, dengan teori manajemen teror yang menunjukkan hubungan antara pendaruhan moralitas dan preferensi untuk kandidat konservatif yang ideologis. Kecemasan masyarakat kontemporer yang diartikulasikan terkait dengan isu-isu tersebut sebagai teror, pembusukan budaya, dan invasi. Dengan kekhawatiran yang melonjak, penularan dan kelainan kekerasan, genre horor yang seperti bijaksana menolak rasionalitas dan mengakui kekerasan, ketidakstabilan, dan kesia-siaan sebagai konstitusi dari kehidupan sehari-hari. Telah lama digunakan hantu, goblin, dan ghouls untuk memberikan bentuk pada ketakutan yang sama. Horor paling banyak dapat dikatakan menjadi politik. Ilmuwan politik dan retorika John Nelson menunjukkan bagaimana film horor menghadapi kejahatan politik di kehidupan sehari-hari. Dalam teori monster, menunjukkan bahwa budaya dapat dibaca dan dibawa berdiri dari monster yang mereka buat. Sosiolog Avery Gordon menggemakan ide ini dengan mendefinisikan haunting sebagai satu arah di mana sistem kasar yang kasar membuat diri mereka dikenal ketika ditekan atau terselesaikan menuntut keadilan. Simbol yang luar biasa dari apokaliptik secara simulit semakin terwujud dalam wacana politik, dari komunikasi kampanye ke drama demokrasi. Fenomena ini belum hilang pada tahun 2000. Glenn Richardson mengungkapkan penggunaan bentuk budaya populer dalam iklan politik, termasuk penguasaan audiovisual film horor dan kepekaan produksi thrillers. Pada tahun 2002 didefinisikan kategori zombie institusi politik yang hidup. Meskipun tidak berlaku lagi, pada tahun 2004 Joshua Gunn meneliti bangkai pameran dan remorik eksorisme dan demonsologi di dalam wacana politik menunjukkan bagaimana metafora mayat yang membantu masyarakat untuk memahami wacana politik yang menyebut kejahatan tersembunyi untuk memangsa ketakutan primal. Dalam teori tentang negara, demokrasi zombie, ekonomi zombie, dan hubungan internasional zombie, bukan hanya analis dan akademisi yang menggunakan monster untuk memahami lanskap politik. Kartunis politik melakukannya juga, memang karena hari pemilihan biasanya berada dalam waktu sehingga Halloween. Hantu klasik dan ghouls adalah stand-in biasa untuk para politisi dan isu-isu dalam kampanye. Sebuah gambar Google mencari kartun politik Halloween atau kartun politik raksasa menghasilkan banyak contoh. Sebagai salah satu kartun oleh Max Bors, Halloween adalah hari libur nasional untuk kartunitas editorial. Setiap tahun kita mengeluarkan kartun yang sama hanya dengan label yang baru. Bab 2.
Horor, krisis, dan kontrol. Kisah menghadapi kejahatan. Krisis adalah titik balik, mengakhiri sesuatu sama sekali atau mengubahnya dengan tegas. Dengan demikian, sebuah teori krisis menjelaskan bagaimana sesuatu menjadi terlalu bermasalah untuk berlanjut seperti sebelumnya. Dalam politik, hampir semua hal dapat menemukan krisis, individu atau institusi, budaya atau negara, ekologi atau esoni, aliansi atau antagonisme. Oleh karena itu, banyak teori kristal fitur politik menggambarkan kita sebagai saat-saat yang mengerikan dengan kejahatan dan dislokasi tampan. Teori krisis membentang beragam politik. Horor populer bergabung dalam teori krisis dalam menghadapi kenyataan yang benar-benar salah. Taruhannya bisa menjadi ultra, bahkan di dunia. Tantangannya adalah untuk menghadapi dan mengalahkan kejahatan dan melalui ngeri belajar untuk segera menemukan kejahatan dan terampil. Dengan karunia tenggara horor, dengan teori krisis, kategori umum membuat sedikit kejadian arus terkini, kekuatan yang melanggar masalah, dan tanggapan kita memerlukan revisi kaldrak. Teori krisis membuat argumen horor menceritakan kisah-kisah kristal. Teori kristal membahas intelektual, horor mencapai warga negara. Teori krisis dapat menunjukkan rasionalisme tidak dapat memahami masalah yang masuk, namun masih menarik bagi mereka. Teori krisis menampilkan pejabat dan elit. Horor juga melibatkan budaya popularitas. Teori krisis abstrak untuk pola penjelasan. Horor juga betis untuk memerintahkan partisipasi. Teori krisis menipu bisnis seperti biasa menunjukkan peradaban. Horor juga mempersonalisasikan krisis melalui simbol. Di sini saya menjelaskan bagaimana Stephen King dan Peter Straub sangat bagus dalam hal ini. Horor mereka menambah konsep filosofis dengan simbol provokatif yang berbicara kepada kita sebagai orang biasa. Berfokus pada karya awal mereka, saya berpendapat bahwa Raja dan Straub melakukan teori krisis dengan cara lain yang lebih baik. Cerita mereka menghadap kita sebagai saat-saat yang mengerikan, namun dengan tokoh lebih menarik dan praktis. Karena karya mereka adalah memiliki berbagai edisi. Raja mendefinisikan horor sebagai rasa takut, tapi bukan perhatian hukuman untuk mengarahkan diskusional rasional. Sebaliknya, ketakutan dan gemetar orang-orang berdosa yang menghadapi penyakit sampai mati. Sinonim yang lebih baik adalah ketakutan dan teror. Julia Kristeva menjelaskan bahwa korban Holocaust mendebarkan korban di bawah objek komposion atau bahkan pemahaman oleh algojo, karena korban terorisme menjadi objek melalui kekuatan horor yang memberantas rasa hormat dan kepercayaan yang dibutuhkan untuk komunitas, moralitas, bahkan yang berarti. Raja juga mengatakan bahwa horor mencoba pada saat-saat menjadi mengerikan. Hal ini menganggap sesuatu seperti kucing, peringatan Aristoteles, membersihkan perasaan buruk dengan memberikan kerajinan estetika mereka. Namun, yang sedang lebih rendah atau membuat lebih disesatkan oleh siang hari, ketakutan dewasa daripada anak-anak. Anak-anak tahu bahwa dunia dewasa ada, tapi tidak secara rinci, hanya dalam keinginan dan ketakutan, tidak pada kenyataannya. Tidak bersalah atas tanggung jawab orang dewasa. Anak-anak harus tumbuh menjadi kenyataan yang menginformasikan indeks barang dan kejahatan. Bersalah dan memaafkan sepanjang jalan. Anak-anak sekilas realitas dewasa dengan kepekaan tidak samar tapi ampuh. Dread dan ketegangan yang dihasilkan adalah etos utama horor. Orang penuh misteri lebih lanjut tetap berada di luar cakrawala realitas. Yang kita ketahui tidak peduli seberapa besar pembelajaran kita saat acara tidak menyingkirkan. Kami merasa tidak terkendali seperti children. Kita mau dan takut apa yang belum kita ketahui.
Kami memperlakukan paradoks Alkitabiah, memilih melalui kejahatan untuk menjadi pemilih yang bisa berguna. Kami memperlakukan paradoks Sokratik, belajar melalui ketidaktahuan untuk menjadi peserta didik yang bisa mencari pengetahuan. Sekian dan terima kasih.